Pistol gerak sendiri nodongin ke arah polisi, dan Cahyo kabur selagi bisa tapi dijegal sama polisi satunya. Untung temennya bisa bantu nendang biji masa depannya. Mereka berdua mesti kabur buat ngebawa dan ngamanin si mas-mas Jin, karena Jin itu udah jadi buronan kepolisian. Cahyo ngebawa mobilnya udah kayak joki balap, yang mana dia baru pertama kali ngendarain begini supaya nggak ketangkap. Mendadak jadi kayak film Fast Furious karena Cahyonya benar-benar serius. Dikejar sama banyak polisi ngebuat Mas Jin harus ikut ambil kendali. Dia turun dari mobil terus pindah ke mobil si polisi. Polisi yang di sampingnya kaget karena Mas Jin Tomang bisa bikin mobilnya jadi nyungsruk. Namanya juga setan, jadi bebas buat bisa tembus-tembusan. Satu persatu mobil aparat tim kepolisian dia bikin berantakan biar bisa ngeberhentiin aksi kejar-kejaran. Cahyo yang ketika udah nggak ada pilihan jalan, dia mesti terobos perempatan walaupun akhirnya bakal tabrakan. Yang penting mereka bertiga nggak ketangkep polisi. Justru malah polisinya yang terpaksa harus berhenti. Malamnya pun mereka mutusin buat nginep di tempat kos. Ya tahulah kalau cowok sama cewek berduaan berarti tengahnya ada setan. Makanya mending Mas Jin Tomang nggak usah ikut-ikutan. Cahyonya udah kebawa suasana nyaman, udah hampir dapat kesempatan buat ciuman, malah diganggu sama Mas Jin Tomang. Tapi ujung-ujungnya Cahyo tetap bisa tidur barengan. Pagi harinya pun Mas Jin mau berangkat, tapi mobil orang yang dia embat. Enak banget jadi setan, apa-apa nggak usah bilang, bahkan nggak bisa ketahuan. Nyampingnya di sebuah rumah, Cahyo turun buat nanyain sebuah masalah. Dirinya kepo sama pemilik rumah itu karena katanya bapak itu yang udah ngehabisin nyawanya Mas Jin Tomang sewaktu dia masih hidup. Mas Jin Tomang ingat kalau dulunya dia digeplak palanya sampai meninggoy, terus jasadnya dikubur di halaman rumah. Itu yang membuat dendamnya belum terbalaskan. Makanya Mas Tomang gentayangan mau balas perbuatannya. Tapi ketika itu waktunya nggak tepat, soalnya para polisi udah keburu datang duluan. Cahyonya kena tangkep tapi sempat dibantuin sama Mas Jin. Sayangnya itu cuma bisa dilakuin sekali doang. Soalnya polisi juga udah nyiapin persenjataan buat ngekonter kemampuannya Jin Tomang. Pakai sebuah tembakan khusus, Mas Tomang wujudnya jadi bisa kelihatan dan polisi dengan mudah jadi bisa buat ngelakuin aksi penangkapan. Buat dikurung arwahnya di sebuah tempat khusus, nggak bakal bisa kemana-mana dan semisal mau kabur bakal kena setrum. Mas Tomang harus cari cara buat dia bisa keluar dari sana. Gimana kelanjutannya?